Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal suspensi yang seperti penulis maksud sebelumnya, yaitu ketika suspensi ini disebut makin lama makin enak. Jadi keras cuma awal-awalnya toh, habis itu makin enak. Jadi penulis beberapa kali baca ini, terutama di suspensi PCX 160 ya. Jadi disebut bahwa PCX 160 itu suspensinya cuma keras awal-awal, tapi makin lama ya kira-kira beberapa minggu gitu jadi enak. Mungkin ada yang ngomong bahwa ini adalah ciri bagus ya, suspensi butuh break in ya. Kalau penulis sebaliknya. Kalau menurut penulis itu bisa jadi yang beberapa minggu itu suspensinya jadi break, jadi rusak. Jadi nggak ada innya, bukan break in, tapi wis broken. Jadi bukan makin enak, tapi aslinya itu makin jelek. Loh, kok bisa perawanan kayak gitu? Harus diingat ya bahwa suspensi yang ada PCX 160 adalah juga suspensi Jepang. Suspensi Jepang itu sudah penulis jelaskan beberapa kali, baik dari pabrik Jepangnya maupun pabrik suspensi Jepangnya, pabrik motor Jepangnya atau suspensi Jepang itu keduanya nggak ngerti kondisi Indonesia gimana. Jalan kayak gini mustahil ada di Jepang. Jepang itu mulus. Ini dari kamera kelihatan kegoncang naik turun itu bukan penulis yang buat-buat naik turun, enggak, ini ngikutin jalan. Mungkin dianggap gara-gara penulis kalau naruh kamera di dada gitu ya, jadi kayak gini. Sama aja, yang dari helm pun sama, saking nggak ada pasang helm. Posisi visual penulis juga naik turun mengikuti jalan ini. Ciri khas suspensi dan engine mounting ala Jepang itu apa sih? Dia itu hanya untuk jalan super mulus, dan karena di sana tetap ada polisi tidur atau speed trap yang nggak banyak, maka suspensi dia terus engine mounting dia itu didesain biar mengakomodasi perubahan permukaan jalan, tapi nggak ekstrim ya, nggak kayak Indonesia. Indonesia itu polisi tidur kan duru banget. Kalau di Jepang rasanya nggak ada polisi tidur pun yang mulus banget gitu loh ya, yang kalau dilewati kecepatan 30 itu nggak akan jeduk. Indonesia mau yang jalan 10 km jeduk ada, lengkap Indonesia itu. Jadi nggak bisa ya kita samakan ya.
Terus eh, oleh si insinyur Jepang sana, mereka kan kalau desain ya untuk Jepang ya, bukan untuk Indonesia. Cuma modelnya apa dibuat global gitu ya. Nah, untuk mengatasi perubahan permukaan jalan, untuk biar sangat mulus sekali ya, mereka pakai engine mounting yang ada stoppernya. Jadi sebagian perubahan permukaan jalan itu dihandle oleh engine mounting. Jadinya kalau di jalan mulus ya, yang perubahan permukaannya kecil, serasa super mulus sekali, serasa gak ada perubahan getaran jalan. Tapi ya jangan kayak gitu. Soalnya kalau engine mountingnya dibuat jalan kayak gini ya, wis amit-amit wis. Penulis dulu waktu belum ganjel engine mounting gak berani jalan segini. Jalan 60 aja sakit pinggang kok, apalagi jalan segini. Kalau sekarang saya enak, sarap jalan piro gak akan loro gegere. Jadi kelihatan motor keguncang-guncang itu nggak sakit pinggangnya penulis. Sekarang pun ini nggak sakit pinggangnya, karena memang ya wis diganjel yang penyebab sakit pinggangnya. Terus satu lagi yang jadi apa jenenge? Jadi trik dari pabrikan Jepang adalah hambatan apa nih? Hambatan shock breakernya dibuat nggak seimbang, dibuat sangat-sangat bias gitu ya. Jadi biasnya bias ribon, hambatan ribonnya sebesar mungkin. Ini kalau di dunia mobil ya, ada yang protes bahwa suspensi Jepang suspensi shock breaker Jepang itu gak masuk akal ya. Dia genjotnya itu hambatan ribon jauh lebih tinggi, terlalu tinggi bila dibanding hambatan kompresi. Kompresi itu proses suspensi memendek, ribon proses suspensi memanjang. Tugas dari shock breaker adalah menghambat kan. Nah itu menghambatnya nggak imbang. Kalau di motor matic apalagi, makin nggak imbang lagi. Hambatan shock breakernya saat kompresi nol. Oleh karena itu makanya di suspensi Jepang itu umum ada per di bagian hambatan kompresinya. Jadi pas gerakan turun klepnya buka dar, sehingga ya itu hampir nggak ada hambatan, wis nol lah istilahnya. Sementara itu kalau desain suspensi yang selain Jepang ya agak imbang. Kalau untuk balap di luar negeri malah imbang ya, 1:1 ribon sama compression. Yang terjadi di jalan ketika suspensi itu hambatannya nyisih ya, yang ribon jauh lebih besar daripada kompresi atau kompresinya nol. Kalau lewat polisi tidur enak, tapi habis itu suspensinya nyantol, kan pendek, memendek, nggak bisa panjang lagi karena dihambat kan, karena hambatannya nggak imbang. Jadi habis lewat polisi tidur itu kena polisi tidurnya nggak nyentak ke punggung ya, sebenarnya nyentak juga karena engine mounting, tapi sentakannya berkurang lah ya. Yang kemudian terjadi adalah karena sesudah lewat polisi tidurnya, sudah lewat gundukannya, itu ban belum sempat memanjang, terus kita lewat, akhirnya
jedok, karena ya itu ban nggak menyentuh tanah kan. Jadi kalau pakai motor seperti itu, pas lewat polisi tidurnya nggak apa-apa, sesudah polisi tidurnya anjlok jeduk gitu, nyentaknya sesudah, sama aja ya, artinya sama-sama nggak nyaman. Tapi ya inget ya, di Jepang sana polisi tidurnya nggak se ekstrim di Indonesia. Sana polisi tidurnya landai, jangan samakan kayak Indonesia. Terus efek lain adalah kalau di jalan yang apa, permukaannya selalu berubah ya, yang kayak jalan beton tadi itu. Kalau jalan sini masih lumayan mulus ya. Ini termasuk jalan yang mulus kalau di jalurnya penulis. Kalau jalan aspalnya permukaannya selalu berubah, ketinggiannya nggak rata, terusan, itu apa yang terjadi? Ya suspensinya makin lama makin pendek. Karena kompresi nggak dihambat, ribon dihambat, ya makin lama makin pendek, makin lama makin pendek. Karena masuk gampang, keluar susah gitulah istilahnya. Jadi kan apa, suspensi itu masuk keluar gitu ya, tabungnya, kok tabungnya, batangannya. Nah itu kalau memendek itu gampang, kalau memanjangnya susah. Ya otomatis makin lama makin pendek. Nah ini juga yang dialami oleh pemilik PCX, terutama yang lagi goncengan yang baru, yang apa, suspensinya masih nyis, masih baru dari pabrik. Nah ini yang menyebabkan keras. Karena apa? Kalau sudah apa, suspensi sudah memendek, ya mentok kan. Kalau sudah mentok ya keras banget, karena langsung dari permukaan jalan langsung disampaikan ke pantat. Mau nggak keras gimana? Nah kok bisa beberapa minggu kemudian terus jadi makin enak? Nah karena ya suspensi Honda itu gampang soak. Jadi hambatan kan, kalau suspensi yang bagus itu, hambatan suspensi itu bisa awet sampai bertahun-tahun ya. Ini kayak contoh yang dipakai penulis nih, kilometer berapa ini, 13.800 itu apa jenenge, hambatan suspensi masih ada, baik ribon atau compression ya. Taunya adalah ketika boncengan sama istri, apa mantul ayungan kayak motor PCX, kayak motor NMAX itu, ya enggak, langsung lewat jalan nggak rata, nyek, apa goyangnya nggak goyang banyak, wis sek nggak, wis itu, wis gitu. Apa kerasa keras? Ya enggak lah ya, namanya sudah pernya diatur pas ya, empuk, jauh lebih empuk daripada bawaan. Nah kalau sudah aus ya, sudah aus, suspensi itu ketika di jalan nggak rata,
nggak anu lagi wis, nggak memendek lagi. Karena nggak memendek lagi ya nyaman. Orang itu kalau ngomong nyaman itu nyaman kapan sih? Nggak mungkin ngomong nyaman kecepatan 70, kecepatan 90, kecepatan 100. Impossible. Orang itu nggak nilai dari situ. Orang itu mesti ngomong nyamannya di kecepatan berapa? Di kecepatan 10, kecepatan 5 km per jam, kecepatan 15 km per jam, maksimal 20 km per jam. Ngomongnya itu. Emang bener. Ya aku ya kalau suspensi yang soak, suspensi yang nggak ada olinya, suspensi yang olinya sudah habis gitu. Emang bener nyaman kalau dipakai di jalan rusak itu. Di jalan makadam, jalan batu, wah nyaman itu. Mantul. Wah enak, empuk ya. Enak, empuk gitu ya. Tapi coba dah. Jalan kecepatan 90, 80 gitu ya. Apalagi boncengan, apalagi jalannya kayak gini nih. Coba apa komentarnya? Nggak berani, nggak stabil, motornya ayun-ayun, motornya apa, goyang-goyang terus, naik turun gitu ya. Dibuat mengendalikan pun ngeri, apalagi kalau boncengan bertiga gitu, bawa barang banyak. Tapi omongannya apa? Oh iya wajar, suspensi empuk emang gitu. Maklum ya, nggak pernah ngerasain suspensi empuk yang beneran. Kalau suspensi penulis gimana? Ya enggak lah ya. Mau jalan berapapun ya stabil. Empuk ya empuk. Mau jalan pelan ya lebih empuk daripada yang standar. Mau jalan kencang ya lebih empuk lagi. Tapi tetap stabil. Kok bisa gitu? Ya itu tadi. Hambatan suspensinya fungsi. Mau jalan 100 di sini, no problem. Jalannya yang acur-acuran kayak gini ya. Ini masih termasuk jalan yang layak untuk jalan 120 km per jam kalau menurut penulis. Cuma penulis emang nggak pernah kalau jalan pakai merunduk ya. Jalannya selalu duduk tegak gini. Ya karena ngevlog sih ya. Tapi intinya adalah motor penulis stabil. Nggak ketakutan lah ketika jalan di kecepatan segini ini. Jadi itulah. Jadi yang diomongkan suspensinya enak itu sebenarnya adalah suspensi rusak. Mengapa kok penulis yakin itu 3 minggu itu soak hambatan suspensinya? Ya karena penulis sudah barusan ini istri penulis ngeyel beli suspensi merek Honda. Ngeyel ya. Diomongi sama bengkelnya, "Oh, ini suspensi bagus ini, paling top ini. Warnanya Dove. Ngetren ini, ada lapisan plastiknya, ngetren ini, keren ini, enak ini." Ya wis dibohongi sama sales, dibohongi sama Honda ya. Suspensi baru nyis yang untuk Honda Beat terbaru. Kalau nggak punya Scoopy lupa penulis. Nyis baru ya. Kondisinya pasti bukan bekas, bukan rekondisi. Harganya aja harga baru ya. Habis 280 atau berapa gitu. Gak murah wis pokoknya. Untuk harga 250 itu ya. Sebagai perbandingan. Itu sudah dapat suspensi yang ada tabungnya, yang tabungnya fungsi ya. Merek DBS yang sekarang ini terpasang di Suzuki Next 2 yang sampai sekarang masih fungsi enak, masih fungsinya cukup baik lah ya. Sudah berapa tahun itu, sudah berapa puluh kilometer itu masih berfungsi dengan baik.
Nah, yang beli baru itu, yang beli Honda katanya keren, katanya suspensi top, harganya juga termasuk mahal ya. Berapa lama? Kepakai 100 km sudah rusak. Harus dimaki itu pabrik suspensinya Honda itu. Bikin suspensi kok gak awet kayak gitu. Tahu dari mana? Ya penulis lihat sendiri dari belakang. Lewat jalan yang sama, kecepatannya sama. Itu suspensi baru. Tapi motornya waktu dikendarai istri itu bisa nyok jung jok jung jok jung jung. Wis. Parah, parah. Mangkal banget penulis waktu tahu penulis istri penulis itu beli suspensi Jepang itu. Wis dibohongi bengkel. Apalagi setelah tahu bahwa waduh, cuma beberapa minggu dipakai, cuma 2 minggu 2 minggu dipakai 100 km. 100 km itu umur suspensi 100 km sudah soak. Suspensi Honda, suspensi Jepang terus thumb down lah ya. Jelek amit-amit. Empuk ya, paling itu ngomong di jalan makadam, di jalan apa gitu. Coba jalan 100 apa masih ngomong empuk itu. Ngomong wah iya lo empuk gak stabil. Siapa bilang ini suspensi penulis ini stabil? Empuk. Empuk dan stabil, mau dipakai pelan, mau dipakai kencang, empuk, stabil. Sakit pinggang, siapa itu? Itu kalau konsepnya apa? Suspensi Jepang baru sakit pinggang. Tapi banyak ya yang merasa wah suspensi orisinil paling empuk emang. Yang salah bukan anunya ya, bukan orangnya ya, karena suspensi aftermarket itu kebanyakan bodoh semua. Bodoh karena ya mereka itu apa, desain suspensinya niru punya Jepang. Desain bodoh ditiru. Kalau NMAX ini gimana? NMAX suspensi aslinya penulis mungkin bisa nyebut agak lebih pintar dari sisi pandangannya orang Jepang ya. Dibuat pintar. Minternya gimana? Hambatan ribonnya dibuat lebih lemah. Pintarnya gitu. Tapi kalau dari sisinya penulis itu bodoh sekali lah. Bodoh sekali. Karena apa? Ya karena nggak ada hambatan itu jadi nggak stabil. Oh ya, triknya ada 2 ya. Dibuat hambatan ribonnya kecil, hambatan kompresi sama-sama nggak ada. Sama-sama Jepang kan, sama-sama bodohnya emang. Terus per dibuat keras, jadi hambatan ribon lemah, per dibuat lebih keras. Hasilnya apa? Saat semuanya masih standar, amit-amit atau sih penulis itu sampai maki-maki orang-orang blogger yang senior yang apa ngomong NMAX itu nyaman, wes maki-maki habis-habisan. Ketemu langsung tak ilokno. Siapa kayak Bung Taufik, Bung Iwan Banaran, Irfan, Ari. Ketemu langsung tak ilokno. Sopo sing ngomong NMAX enak itu? Kalau sekarang enak itu apa? Karena sudah penulis modif. Jalan kayak gini no problem, enak wis. Kalau aslinya amit-amit.
dibuat pelan itu keras, dibuat kencang keras, sudah gitu nggak stabil, amit-amit wis. Jadi keras nggak stabil wes. Kacau lah. Jadi ya yang punya PCX 160 nggak usah bangga, yang punya NMAX nggak usah bangga. Dua-duanya suspensinya suspensi ajur, suspensi rusak kayak. Yang satunya pakai trik, yang satunya nggak pakai trik. Tapi tetap sama-sama jelek. Penulis kan bilang yang PCX itu gak awet, ya. Mungkin beberapa minggu jadi enak katanya pemiliknya. Yang NMAX ini gimana? Sama saja, wis. Siapa bilang buatan Jepang itu awet? Suspensi Jepang itu suspensi paling jelek sepasaran, wis kayak. Nggak ada KW-nya karena itu sudah KW. Kalau sampai ada yang ngomong KW-nya suspensi ori, penulis ketawa ya. Wong yang asli wis KW dan yo sing KW ini yang KW. Mau sejelek apa lagi gitu. Mungkin sampai sekarang masih ada yang percaya bahwa kalau enak, pengen enak suspensinya itu pakai yang ori. Wah, itu orang kasihan itu ya, orang yang nggak ngerti caranya ngerasakan suspensi ya. Seumur-umur kayaknya nggak pernah ngerasakan motor enak itu kayaknya. Orang yang seumur hidup nggak pernah naik motor Suzuki mungkin ngomong gitu ya. Tapi Suzuki awal-awal ya, kalau Suzuki sekarang mbuh wis kayak nuruti yang Jepang lainnya, ikut-ikutan bodoh, sok bodoh, pura-pura bodoh. Yang bikin jengkel juga harganya mahal, 250.000 ya apa? Yang punya 280 ya, 280.000 jelek. Padahal itu kalau beli suspensi aftermarket bisa dapat dua yang kualitasnya jauh lebih baik daripada itu. Ini aduh enak wis, masih jalan jelak-juk kelihatan di kamera kayak jeglak-jegluk gitu, di pantat enak, bukan cuma gara-gara jok, gara-gara suspensi juga. Karena apa? Karena dulu waktu baru nyis juga sama feelingnya, jok empuk tapi suspensi ini rusak, tetap pinggang yang rasanya amit-amit. Ya penulis kasihan juga ya dengan yang ngomong bahwa suspensi baru itu cuma keras awal-awal gitu ya, terus sesudahnya makin lama makin enak kok. Kasihan penulis, karena apa? Orang yang ngomong gitu jelas nggak pernah merasakan suspensi yang enak. Itu mungkin penulis curiganya motor sebelumnya orang itu adalah motor kalau nggak Vario 125 ya Vario 150. Motor yang suspensinya amit-amit kerasnya. Kalau dibanding Vario ya emang lah PCX 160 lebih empuk. Banding Suzuki Spin, Suzuki Address ya beda standar lah ya. Apalagi dengan motor penulis sekarang suspensi DBS, kasih 2 dumper, ganjal apa spring buffer ya, 2 spring buffer tiap sisinya. Terus apa stoppernya diganjel, jauh lah wani ya. Membandingkan suspensi kenyamanan lewat jalan nggak nyaman, ini mau pelan mau kencang, ayolah.
Ya wes lah gitu aja. Nah, intinya kalau jelek ya makin rusak malah justru enak ya. Wes gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.